Apa tujuannya? Ada yang mau ini menjawab materi kita pekan lalu apa? Lupa. Fadia? Oh ya, Akila. Silakan Akila. Nah, kemarin materinya itu tentang pengertian antara metode dan Mm-mm. penelitian sendiri. Metode dan penelitian. Metode itu apa sih Akila? Metode. Metode itu sebuah cara atau jalan misalnya untuk Ya, betul. Cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ibaratnya metode itu dia upaya atau alat yang akan digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tadi saya manggil Fadia. Fadia, pekan lalu saya ada menjelaskan mengenai apa tuh namanya? Rasionalisme dan empirisme. Masih ingat nggak apa bedanya rasionalisme dan empirisme? Kalau rasionalisme Mm-mm. itu lebih terhadap akal gitu. Jadi kayak masuk akal atau enggak gitu. Kalau empirisme, Kalau empirisme itu eh yang terlihat aja gitu. Kayak gimana misalnya menjadikan eh, indera penglihat atau itu tuh sebagai sumber kebenarannya gitu. ya oke, oke. Good dari Fadia. Tadi nama-nama siapa aja tadi? Fadia, Akilas, dengan Mazaya tadi ya yang saya panggil. Biasanya saya panggil-panggil dan bisa menjawab dapat poin lebih ya. Oke, terima kasih Fadia, Akila, Mazaya. Pekan lalu memang kita sudah membahas bersama mengenai apa itu metode. Nah, terus kenapa kita membahas tadi rasionalisme dan empirisme? Rasionalisme itu adalah dua hal itu, rasional dan empiris itu dua hal yang menjadi dasar kita untuk melakukan penelitian. Jadi secara rasional saja itu tidak cukup jika tidak dapat diindra. Misalnya Farid mau melakukan penelitian di sebuah sekolah. Itu secara rasional jika gurunya menggunakan metode ceramah itu kan metode yang sudah sangat lama. Pasti nilai belajar anak-anak tidak akan meningkat gitu. Karena secara rasional Farid melihat bahwa metode ceramah itu adalah metode yang sudah sangat jadul gitu. Nah, secara rasional. Tapi Farid tidak melihat secara fakta atau tidak melihat secara empiris. Ternyata di sekolah tersebut sangat efektif. Jadi dosennya pun atau gurunya pun menggunakan metode ceramah. Ternyata gurunya lucu misalnya gitu. Menyenangkan di kelas. Jadi secara rasional walaupun kita melihat ini metode jadul, harus dilakukan penelitian. Tapi kalau kita tidak pernah melihat secara empiris bagaimana metode itu diimplementasikan, nah itu sebaiknya penelitian itu tidak dilanjutkan. Gitu. Jadi untuk memilih sebuah penelitian memang harus ada dua hal yang dilihat secara rasional dan empiris. Secara fakta bagaimana, secara rasional, secara akal kita bagaimana, dan secara fakta apa yang terjadi. Seperti itu. Ya. Nah, hari ini ini pembahasan hari ini masih sesinya dosen, saya dengan Prof. Zainal, namun Prof. Zainal hari ini masih mengajar di kelas S3 ya. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup, beliau akan hadir di sini. Nah, pekan depan sudah mulai presentasi ya. Sudah mulai presentasi kelompok. Sudah dibuat kelompoknya belum? PJ-nya siapa nih Udah Ustazah. yang A, Nurul Fazila A ya? Iya, Yang B, kita kelompoknya gabung Ustazah, dicampur. gabung. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting udah dimasukkan ke dalam kelompok. Kalau nggak salah 10 ya, 10 kelompok ya. Ya. Ya, oke. Nah, ini yang off cam ini menyimak ya, mudah-mudahan ya. Nah, hari ini materi kita tentang ruang lingkup penelitian. Jadi, apa saja sih yang bisa diteliti? Tapi ini saya mempersempit ruang lingkup penelitiannya, saya persempit hanya yang bisa diteliti oleh teman-teman di S1 PBAUNJ. Gitu ya. Jadi, sebenarnya penelitian itu lebih banyak daripada yang kita bahas hari ini. Nah, tapi mungkin tidak pas, tidak cocok untuk dilakukan oleh mahasiswa di PBA UNJ. Sudah terlihat di layar ya, tayangannya ya.
Sudah belum? Sudah, sudah. Oh, sudah, oke. Nah, ini yang off cam mohon menyimak ya, karena ini dasar utamanya. Jadi, ini adalah ruang lingkup penelitian yang bisa digunakan oleh mahasiswa PBA UNJ. Nah, jadi eh, program studi pendidikan bahasa Arab UNJ itu profil lulusannya ada 3. Tahu nggak profil lulusan PBA UNJ apa aja? Teman-teman tahu nggak? Waktu PKKMB biasanya dijelaskan tuh. Ini Prof, bukan saya. apa tuh? Guru, guru Guru. penerjemah sama Ya, peneliti. betul. Ini suara siapa tadi? Fahri. Fahri, oke. Catat dulu namanya. Betul. Jadi guru. Jadi guru, kursor saya kelihatan ya. Jadi guru, jadi penerjemah, dan jadi peneliti. Peneliti itu berarti semua di sini. Nah, jadi untuk itu makanya mata kuliah tersebut dan eh, topik-topik penelitian tersebut yang bisa menjadi bahan dari penelitiannya teman-teman mahasiswa. Baik untuk skripsi misalnya, atau misalnya ada mungkin mau publikasi dengan temannya atau dengan dosen, ya ruang lingkupnya ini. Jadi 4 hal ini adalah 4 hal besar yang menjadi ruang lingkup penelitian di PBA UNJ. Yang pertama berkaitan dengan kebahasa Araban itu sendiri. Jadi teman-teman mahasiswa bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan maharah, istima, kalam, kiroah, kitabah. Ya, penelitian itu selalu dimulai dari kecintaan terhadap suatu materi. Ya, jangan memaksakan. Agnia Balkis, saya tidak suka misalnya mata kuliah kitabah, misal, tapi memaksakan untuk melakukan penelitian di sana. Nah, itu mungkin jangan dilakukan karena nanti akan membuat teman-teman stuck sendiri. Tapi misalnya Agnia Balkis memiliki kecintaan terhadap mata kuliah kitabah dan saya ingin meneliti kitabah ini lebih lanjut. Nah, itu oke, itu seperti itu, ya. Nah, jadi kalau dalam kebahasa Araban itu sendiri, teman-teman bisa melakukan penelitian berkaitan dengan keterampilan berbahasa, istima, kalam, kiroah, kitabah. Apapun dan bagaimanapun cara menelitinya silahkan. Misalnya tadi Agnia mau meneliti tentang kitabah. Agnia mau meneliti mengenai pengaruh perbendaharaan kosakata terhadap tulisan mahasiswa. Itu bisa. Atau misalnya Agnia mau melakukan penelitian di sebuah pesantren. Kenapa ya anak-anak di pesantren ini tuh tulisannya itu berbobot sekali. Nah, bagaimana pembelajaran kitabah di sana berlangsung? Nah, itu bisa juga dilakukan. Dan masih banyak lagi. Mungkin Agnia mau mengkaji mengenai tulisan-tulisan yang berkaitan dengan misalnya nilai-nilai politik, nilai-nilai sosial dalam sebuah karya sastra. Nah, itu juga bisa. Jadi istimak kalam kiroah bisa diteliti dalam berbagai cara. Nah, caranya itu atau torikohnya itu yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Kemudian yang berkaitan dengan kosakata dan tata bahasa. Silahkan. Misalnya Alia Alia Tarofiah ya. Nah, misalnya Alia mau meneliti mengenai berapa sih jumlah kosakata, berapa sih rata-rata jumlah kosakata siswa di kelas 1 SMA. Nah, mau diteliti nih rata-rata jumlah kosakata anak SMA Muhammadiyah, SMA negeri, MAN, misalnya dalam satu level ya, tapi beda-beda sekolah misalnya. Nah, Alia mau membandingkan apa namanya eh, mana yang paling tinggi kosakatanya. Itu bisa juga. Misalnya atau secara tata bahasa, misalnya Alia mau mengkaji mengenai struktur tata bahasa dalam sebuah teks. Bisa juga. Jadi intinya ini adalah ruang lingkup. Bagaimana cara menelitinya itu tergantung metode yang akan teman-teman gunakan atau pilih. Kemudian ada juga penelitian yang sifatnya interdisiplin. Bisa dilakukan. Karena ada mata kuliah sosiolinguistik. Nah, ini banyak juga nih yang mengambil penelitian berkaitan dengan sosiolinguistik. Semester ini kalian belum ada ya sosiolinguistik ya kayaknya, ya? Oh ya, belum ya. Mungkin semester depan. Insya Allah nanti pengampunya saya dengan Prof. Zainal juga. Nah, keilmuan yang sifatnya interdisiplin, misalnya secara psikolinguistik, secara psikologi mau dikaji juga bisa. Ini yang berkaitan yang berkenaan dengan kebahasa Araban. Nanti biasanya tuh saat-saat PKM tuh mulai banyak tuh ketertarikan untuk meneliti berkenaan dengan pengajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, pengajaran bahasa Arab bisa diteliti juga dari berbagai ranah.
baik secara metode, baik secara media pembelajaran, melihat karakteristik si peserta didiknya, bagaimana cara guru belajar, bagaimana gaya belajar si siswanya, itu semua bisa diteliti. Misalnya, Ladia mau meneliti mengenai media pembelajaran untuk keterampilan istimewa. Bisa. Nah, misalnya Rizky Mawardi juga, saya juga mau media, Ustazah. Tapi saya maunya medianya untuk kiroah. Mangga, silakan. Nah, Nabila juga mau, saya juga suka Ustazah di kiroah. Tapi saya tidak mau mengkaji mengenai media, melainkan metode pembelajaran kiroah. Silahkan, gitu ya. Ini skop-skopnya. Ada yang suka sastra misalnya. Saya tertarik dengan balaghah. Balaghah baik dalam Quran, dalam novel, dan lain sebagainya. Silakan mengkaji mengenai sastra yang sifatnya tulisan. Sastra tulis ya. Tapi ada juga yang mau mengkaji mengenai lirik-lirik lagu-lagu Arab, Humut Hudain misalnya, atau siapa. Nah, suka nih lagu-lagunya misalnya. Mau dikaji secara lisan pun nggak apa-apa. Puisi, sastra, silahkan. Ada juga yang berkaitan dengan penerjemahan. Gitu. Nah, rata-rata di PBH UNJ ini masih sedikit nih yang mengkaji mengenai penerjemahan. Gitu. Nah, silahkan kalau misalnya ada yang mau di sini. Mungkin mau mengkaji misalnya membandingkan antara hasil penerjemahan ChatGPT dengan Google Translate gitu. Nah, tapi kalau itu kan harus paham program juga ya, mau perbandingan itunya. Menggunakan apa namanya, misalnya mau meneliti mengenai mesin penerjemahan. Gitu. Nah, tapi teman-teman kalau di mesin penerjemahan ini harus paham secara program dan paham secara harus kuat kaidahnya. Gitu. Mau penerjemahan Indo-Arab atau Arab-Indo. Pernah ada mahasiswa saya melakukan penelitian mengenai itu bentuk-bentuk kesalahan penerjemahan. Bentuk-bentuk kesalahan penerjemahan. Nah, dia melihat di beberapa sekolah gitu, di beberapa sekolah. Jadi di sekolah kan suka ada plang-plang ya, plang. Ada ada tulisan Indonesianya, ada tulisan Arabnya. Nah, tapi ada beberapa kesalahan bentuk penerjemahan dari Indo ke Arab yang diterjemahkan letterlek gitu, yang diterjemahkan secara kata per kata. Nah, tidak melihat struktur apa kaidahnya. Nah, itu silakan. Atau mungkin penerjemahan Arab Indo. Mungkin ada orang Arab yang sedang belajar bahasa Indonesia, misalnya bagaimana dia berbicara bahasa Indonesia, nah, dilihat dari struktur Arabnya. Mangga silahkan. Jadi ini adalah ruang lingkup apa namanya poin-poin yang bisa dilakukan menjadi sebuah penelitian. Dalam pengajaran pun misalnya kalau kemarin ada kurikulum MBKM ya, misalnya kurikulum Merdeka mau diteliti, mangga silakan bisa. Bahan ajar diteliti bisa. Banyak yang bisa diteliti di PBA UNJ. Sampai sini mulai mulai terlihat terang judul calon-calon skripsinya, mulai ya, mulai tampak. Oke. Nah, sebelum ke sini, ini kan kita masuk ke metodenya nih, perbedaan dari kuanti dan kuali. Yang kita kembali lagi ke sini, masih ingat ini ya? Bisa diingat ya. Nah, ini saya ada, tadi saya minta ke Prodi judul-judul skripsi mahasiswa yang sudah sidang. Nah, biar teman-teman bisa ngelihat ininya. Kayak gimana sih bentuk judulnya? Ini. Sudah terlihat? Ini saya hide ya namanya. Oke, sudah terlihat ya? Nah, ini tadi. Ada yang lingkupnya balaghah. Ini saya cuma ambil apa namanya? Random aja. Ada yang mau mengkaji mengenai balaghah. Judulnya lihat yang atas ini nih. Gaya bahasa Al-Qasar dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi dia secara balaghah iya, secara kaidah pun juga iya, gramatika juga iya, mau dikaji. Medianya Al-Quran. Ada juga yang jinas dan saja dalam surat fi surah Ghafir dan Al-Fusilat. Tuh. Ada yang fokusnya ke gramatika, masdar muawwal dan i'rabnya dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi. Ada yang gramatika lagi, fiil, fa'il dan maf'ul bih dalam surat Abasa. Ada yang tadi interdisiplin. Secara apa namanya interdisiplin itu dia penggabungan dua bidang ilmu, dua disiplin ilmu, ya ilmu bahasa dan ilmu sosial. Nah,
Ada yang mengkaji mengenai tindak tutur ilokusi dalam film kartun. Film kartun aja bisa dibahas loh menjadi sebuah penelitian. Jadi suka film kartun, ada film kartun Arab mau diteliti secara apa namanya menjadi sebuah penelitian bisa. Tindak tutur ilokusi. Nah ini tindak tutur ilokusi ini kajiannya di sosiolinguistik ya. Ada juga nih kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu juga di apa sosiolinguistik dalam cerita pendek. Nah, kalau ini tadi di film kartun, di film ini dalam cerpen, berarti tulisan. Yang ini medianya adalah audiovisual, yang ini medianya teks. Bisa tuh dikaji. Misalnya ada teman-teman yang tertarik ke arah sana ya. Kemudian, nah, memang di PBAWJ ini paling banyaknya di pengajaran ini. Kita ke bagian pengajaran. Ada beberapa yang melakukan penelitian di bidang evaluasi. Nih, baik dia hanya melihat apa namanya ini mahasiswa bimbingan saya nih evaluasi pembelajaran daring pada mata kuliah kalam mata kodim dia pakai metodenya CIPP. Jadi CIPP itu fokusnya terhadap eh, dia ingin mengevaluasi bagaimana sih hasilnya mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara daring di mata kuliah kalam mata kodim. Jadi dia melakukan wawancara ke dosennya, melakukan wawancara ke seluruh mahasiswa yang waktu itu mata kuliah kalam mata kodimnya dilakukan secara daring. Dan apa rekomendasinya? Nah ini. Ada juga yang mengembangkan sebuah media asesmen formatif. Jadi kalau evaluasi udah belajar belum teman-teman? Kayaknya belum ya. Evaluasi pembelajaran mata kuliahnya belum ya. Jadi nanti ada perbedaan media apa namanya bentuk-bentuk asesmen atau bentuk-bentuk penilaian. Ada sumatif, ada formatif. Jadi kalau formatif itu yang sifatnya penilaian harian tuh. Tiap pertemuan ada penilaian, tiap pertemuan ada penilaian. Nah, si mahasiswa ini eh oh, ini quiz wizard nih kayaknya. Mahasiswa bimbingan saya juga nih. Model media asesmen formatif berbasis wizard. Jadi dia mau mengembangkan apa media evaluasi berbasis quiz wizard. Jadi bentuk media evaluasinya adalah quiz. Ada juga nih model media evaluasi Tasrif Lugawi dengan media Bambuzel. Tuh Tasrif Lugawi bisa pakai Bambuzel. Mungkin ini implementasinya di sekolah. Oh, ini si Arya ini. Mahasiswa bimbingan saya nih. Nah, ini bentuk-bentuk penelitian yang fokusnya adalah ke media evaluasi atau mengevaluasi model pembelajaran itu sendiri. Ada juga yang fokusnya terhadap implementasi kurikulum. Nih, implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Arab SMP. Dan implementasi kurikulum merdeka studi kasus di SMA di Jakarta. Nah, karena waktu tahun lalu kan kurikulum merdeka ini uh, menjadi topik pembahasan yang cukup seksi dalam tanda kutip ya. Nah, gitu. Kalau sekarang kan kurikulum berdampak ya. Nah, apakah ada perubahan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum berdampak dan bagaimana implementasinya di sekolah? Ya, silahkan. Misalnya ada yang mau melanjutkan. Tuh. Kemudian, nah media ini cukup banyak ya, yang mengembangkan media ini cukup banyak mengambil posisi ini. Hampir tiap angkatan pasti banyak yang mengambil apa namanya pengembangan media. Quiz Wizard. Oh, yang mahasiswa bimbingan saya yang ini tadi, bukan yang Wizard yang ini, beda. Nih, ada aplikasi Clubhouse berdasarkan metode komunikasi, penelitian pengembangan. Nih, media evaluasi i'rab berbasis Instagram. Jadi mungkin dia mengembangkan sebuah media yang bisa diakses melalui media Instagram. Tuh, pembelajaran ini masih media juga menggunakan Google Site. Terus ada juga media Nahwu. Nah, ini si Albi nih, dia mengembangkan web untuk belajar Nahwu. Jadi dia karena tahun lalu itu UNJ sedang membahas mengenai self-paced learning. Self-paced learning itu di mana setiap mahasiswa itu bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Tinggal dosennya aja kasih buku-bukunya, kasih modulnya, kasih apa evaluasinya. Insya Allah mahasiswa bisa belajar sendiri kok, belajar Nahwu. Nah, si Albi ini dia mengembangkan webnya. Jadi semua materi Nahwu, semua evaluasi Nahwu ada di dalam web ini. Jadi setiap mahasiswa bisa mengukur kemampuannya sendiri, gitu. Nah, dia mengembangkan ini. Kemudian ada
media Tasrifoli. Nah, ini si Anida Zahra. Anida Zahra ini dia mengembangkan media untuk pembelajaran tasrif lugawi di sekolah ya. Nah, dia itu mengembangkan dasarnya itu dari media monopoli. Monopoli tahu kan? Yang ada kok ada dadu ya. Terus ada apa namanya? Ada ikonnya yang jalan dadu. Terus ada jual beli rumah ya. Kalau nggak salah kan? Ada. Kalau dia tuh diganti sama dia bukan jual beli rumah. Jadi ada media. Jadi dia bentuknya tuh adventure gitu. Nah, jadi misalnya dia berhenti di suatu titik, ternyata dia harus menjawab soal. Nah, kalau soalnya tidak bisa dijawab, nah dia harus mundur berapa langkah. Kalau soalnya bisa dijawab, dia dapat tambahan koin. Gitu. Nah, itu silahkan. Misalnya mungkin teman-teman punya kreativitas. Media Tasrifoli. Ini Anida Zahra. Coba no, tanya-tanya deh Anida. Bagus kemarin medianya. Eh, ini untuk media. Ada juga yang fokusnya terhadap metode. Ini Aluyah. Implementasi metode Arba'in dalam pembelajaran kaidah bahasa Arab. Jadi di sekolah ini menggunakan metode Arba'in, yang mana dia punya metode sendiri untuk mengajarkan bahasa Arab. Diteliti oleh Anida. Gitu. Jadi dalam 40 hari asumsinya mahasiswa itu bisa memahami dan mempelajari bahasa Arab. Nah, makanya menggunakan namanya metode Arba'in. Nah, ada modulnya diteliti sama Alwiyah. Kalau ini Imadul Hamdi nih, pengembangan program duta bahasa karena Hamdi ini kan duta FBS juga ya. Nah, dia mengembangkan program duta bahasa di pesantrennya dia sendiri untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Dan masih banyak lagi ada metode role play, ada diskusi, ada kooperatif, tutor sebaya, ada metode to stray. Ada metode apa lagi nih? Scramble terhadap ya metode pembelajaran scramble terhadap keterampilan membaca bahasa Arab. Ada juga yang mengkaji mengenai fokusnya di modul pembelajaran nih. Analisis buku kelas 11 dianalisis nih. Nah, studi analisis berdasarkan teorinya Mackey. Ada yang model buku ajar elektronik interaktif berbasis Flip PDF Corporate. Nah, dia mengembangkan, kalau ini dia mengembangkan modul ajar elektronik. Ada mengembangkan e-modul bahasa Arab berbasis TIPEK untuk kurikulum merdeka di sekolah. Nah, ini bagus juga. Ada pengembangan model web berdasarkan CEFR, keterampilan berbicara. Ini mungkin masih bingung ya, CFR itu apa, terus TIPEK itu apa, to stray apa, tutor sebaya itu apa. Itu nanti pelan-pelan teman-teman nanti ada di mata kuliah metodologi pengajaran. Gitu, itu metode-metode, bentuk-bentuk metode. Modul-modul juga ada di sana. Ada yang meneliti fokusnya di peserta didik, efikasi diri. Jadi efikasi diri itu bagaimana dia mampu apa namanya mengatur dirinya sendiri dan melihat hasil belajarnya. Ada juga yang pengaruh minat belajar, penguasaan nahu dan Korea Arabiah terhadap keterampilan bahasa Arab. Ada nggak sih pengaruhnya nih Korea Arabiah terhadap keterampilan berbahasa Arab? Ada yang meneliti. Ada nggak sih pengaruhnya? Dia minat nggak sih masuk PBA ini disuruh orang tua, dipaksa orang tua atas dasar dirinya sendiri atau bukan? Nah, ada nggak pengaruhnya terhadap keterampilan berbahasa Arab? Ada yang meneliti itu mahasiswa S1. Ini tadi yang saya sampaikan ya, yang sastra-sastra nih. Lihatnya di lirik lagu, sama nih lirik lagu. Nah, ada sastra yang sifatnya sastra tulis, teks ini, di novel, di cerpen, terus masih novel, dan seterusnya. Sebenarnya ini ada banyak, ada ratusan, cuman saya hanya ngambil beberapa opsi saja yang kiranya relevan dengan pembahasan kita hari ini. Nah, sampai sini mudah-mudahan punya gambaran ya untuk bagaimana penelitian di PBA itu berlangsung. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam metode penelitian itu sendiri. Nah, kemarin kan kita sudah membahas bersama ya, apa sih itu metode? Nah, metode itu ibaratnya dia adalah thoriqoh, jalan atau cara. Metode itu adalah cara ilmiah ya. Jadi sifatnya ilmiah ini, yang tidak ilmiah ya bukan metode namanya. Cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data.
Nah, data yang didapatkan dalam proses penelitian, ini tadi nih ada dua yang kemarin sudah kita bahas. Sifatnya dia harus rasional, harus masuk akal, harus empiris, dapat diindra, dapat dilihat, basisnya pengalaman. Datanya harus diambil secara sistematis. Nggak bisa kita mengambil data dari yang besar dulu baru ke yang kecil. Misalnya seperti itu gampangnya ya. Jadi harus sistematis, harus dari A ke B ke C ke D. Jangan acak gitu. Dan terakhir harus valid. Jadi data yang didapatkan harus valid, bukan data buatan, bukan data bohong-bohongan, bukan data yang diambil dari sumber yang tidak sesuai, harus valid. Misalnya nanti Azah melakukan penelitian di sekolah, di SMK Muhammadiyah misalnya, ya datanya harus dari SMK Muhammadiyah, bukan dari SMK yang lain. Harus dari siswa di SMK tersebut. Kalau misalnya penelitiannya di siswa SMK kelas 10 misalnya, ya harus mahasiswa kelas 10, ya harus siswa kelas 10, jangan kelas 9 diambil datanya. Gitu. Jadi metode penelitian itulah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sifatnya data itu rasional, empiris, diambil secara sistematis, dan datanya valid, sesuai atau relevan. Nah, untuk tujuan atau kegunaan tertentu. Jadi setiap penelitian pasti ada tujuan, pasti ada kegunaannya. Nah, kalau di sini eh, kita membagi menjadi 3 tujuan saja. Nah, mengikuti atau menyesuaikan metode yang dibahas dalam mata kuliah ini. Ada yang tujuan dari penelitian ini sifatnya ingin melakukan pembuktian, membuktikan. Eva Soraya ingin membuktikan benar nggak sih, betul atau tidak ya, yang saya pikirkan ini terhadap yang real terjadi di sekolah misalnya. Ingin membuktikan misalnya gini, eh, contohnya kembali lagi seperti tadi, ada yang masuk PBA, kita melihat minat belajar ya, minat belajar ya. Ada yang masuk PBA karena dipaksa oleh orang tua. Pakai kata dipaksa, berarti kan terpaksa dia masuk PBA ya, bukan dari hatinya sendiri. Jadi Eva Soraya melihat mahasiswa yang dipaksa masuk PBA oleh orang tuanya itu eh, hasil belajarnya misalnya lebih baik karena mereka melihat, karena mereka ingin berbakti kepada orang tuanya, misalnya seperti itu. Tapi kok ada juga yang tidak punya dasar bahasa Arab, dipaksa orang tuanya masuk bahasa Arab, justru malah semakin anjlok nilainya gitu. Nah, Eva Soraya ini ingin membuktikan, benar nggak sih mahasiswa yang melihat dirinya masuk PBA karena orang tua, tapi memiliki apa namanya kemampuan untuk mengikuti proses pembelajaran, itu memiliki hasil belajar yang baik. Nah, Eva Soraya ingin membuktikan. Nah, dilakukanlah melalui metode penelitian yang sifatnya kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif itu adalah dasarnya ingin membuktikan teori, ingin membuktikan adanya pengaruh atau tidak, adanya ya pengaruh, lebih kepada pengaruh. Atau misalnya gini, Hasna, Hasna tadi ada beberapa metode ya, ada beberapa metode. Salah satunya metode tutor sebaya atau apa namanya pembelajaran dengan teman sebaya. Jadi Hasna ini melihat, misalnya Hasna nih kalau di PBA nih, kalau belajar dengan teman, itu kayaknya saya lebih mudah paham. Ya, kalau diajarkan sama teman saya, karena interaktif gitu, enak saya mau bertanya. Tapi misalnya di kelas tuh saya takut untuk bertanya kepada dosen. Saya takut, saya malu misalnya pertanyaan saya ini dianggap terlalu rendah. Seperti itu. Nah, Hasna melihat bahwa pembelajaran tutor sebaya itu efektif untuk misalnya pemahaman nahwu sorof. Nah, lalu Hasna ingin melakukan pembuktian. Dalam diri Hasna efektif. Tapi begitu Hasna tanya ke Azka, enggak kok, enakan dari dosen tetap. Karena kadang kalau kita misalnya bertanya kepada teman kita juga belum tentu paham, misalnya seperti itu. Nah, Hasna melihat kok ada perbedaan pendapat ya. Di saya efektif kok di Azka tidak. Bagaimana kalau saya melakukan penelitian mengenai pengaruh eh, sebaya apa teman sebaya ini terhadap pemahaman gramatika misalnya gitu. Nah, Hasna ingin membuktikan nih siapa yang paling benar, Hasna atau Azka nih pendapatnya gitu. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu sifatnya ingin melakukan pembuktian.
membuktikan ada atau tidaknya pengaruh, ada atau tidaknya hubungan. Hubungan itu tadi tuh minat belajar terhadap hasil belajar gitu. Ada atau tidak pengaruhnya sih metode A terhadap pemahaman nahwu misalnya gitu. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu sifatnya ingin membuktikan sebuah teori yang ada. Ya, harus ada teorinya dulu gitu. Nah, ada lagi penelitian yang sifatnya penemuan, ingin menemukan. Contohnya tadi ada dalam novel, ada dalam lirik lagu. Nah, dia ingin menemukan nih, misalnya tadi ada apa? Contohnya, misalnya saya ambil salah satunya tindak tutur ilokusi dalam lirik lagu. Apa nih lirik lagunya? Oh, bukan yang itu. Ini aja deh. Ini wazan fiil dan maknanya dalam lirik lagunya Humot Al-Khudair. Wazan-wazan ya wazan dan maknanya gitu aja deh. Wazan-wazan fiil dan maknanya. Nah, kalian misalnya ingin meneliti ada berapa wazan sih rata-rata yang dinyanyikan oleh si Humot Al-Khudair ini. Nah, itu bisa tuh dilakukan menjadi sebuah penelitian. Ingin menemukan apa saja sih. Terus misalnya tadi balaghah misalnya. Af'alul qasam misalnya af'alul qasam dalam surat apa gitu. Oh, ada berapa sih af'alul qasam nih dalam surat ini? Terus maknanya apa gitu. Nah, jadi penelitiannya sifatnya ingin menemukan. Penasaran nih, penasaran dilakukan mau melakukan penelitian. Nah, penelitian yang sifatnya penemuan itu diteliti menggunakan penelitian yang sifatnya kualitatif. Itu. Jadi beda ya. Penelitian kuantitatif sifatnya pembuktian. Sudah ada teori sebelumnya dan ingin diteliti ada nggak sih pengaruh atau hubungan antara teori satu dengan teori yang lain. Kalau yang penemuan atau metode kualitatif, nah itu bisa dilihat dari karya sastra atau kita ingin melihat penemuan di bidang lainnya dalam proses pembelajaran misalnya. Bagaimana sih mengajarkan bahasa Arab bagi anak-anak yang tunarungu, tunanetra, misalnya gitu. Nah, kita ingin menemukan nih, gimana sih cara mengajarkannya gitu. Nah, misalnya kita datang ke sebuah sekolah yang misalnya di sana ada anak-anak tunanetra atau tunarungu. Nah, lakukanlah studi kasus di sana, silakan. Gitu ya. Sifatnya kan penemuan, bukan pembuktian. Beda kan? Bagaimana mengajarkan bahasa Arab untuk anak-anak siswa yang tunanetra misalnya. Nah, kan kita tidak ingin membuktikan di sana. Kecuali misalnya Naila mau membuktikan kalau teori pembelajaran A tuh efektif untuk siswa yang tunanetra yang ingin belajar bahasa Arab. Nah, itu baru ke pembuktian. Tapi kalau ingin mengetahui, ingin menemukan bagaimana proses pembelajaran bagi tunanetra, ya itu gunakan kualitatif. Itu contoh ya tunanetra. Sastra juga menggunakan kualitatif. Tapi ada juga yang ingin lebih lanjut melakukan yang namanya pengembangan, ingin mengembangkan sesuatu untuk ingin memiliki produk. Produknya boleh berupa media pembelajaran, metode pengajaran, dan sifat lainnya. Nah, itu masuk ke dalam penelitian pengembangan. Jadi tujuan dari penelitiannya adalah ingin mengembangkan sesuatu. Nah, dia menjadi penelitian yang sifatnya gabungan. Jadi dia menemukan sebuah media baru dan dia bisa membuktikan kalau misalnya medianya ini memang efektif untuk berpengaruh untuk peningkatan hasil belajar misalnya. Nah, ini berarti menggunakan penelitian pengembangan atau penelitian gabungan. Jadi dia gabungan antara kuanti dengan kuali. Gitu. Itu dasarnya ya. Jadi kalau teman-teman misalnya, saya lupa di kelas ini atau di kelas yang CD ya, kemarin ada pertanyaan, Ustazah benar nggak sih kalau kuantitatif itu selalu berkaitan dengan angka, sementara kualitatif tidak? Nah, saya tidak bisa menjawab yes or no-nya, karena dalam kualitatif selalu juga ada angka. Jadi kuanti dan kuali itu bukan berdasarkan angka saja, tapi berdasarkan tujuan dari penelitiannya itu sendiri. Gitu ya. Tujuan penelitiannya aja udah beda nih, kuantitatif dengan kualitatif. Sampai sini jelas ya? Oke. Jadi metode penelitian itu cara ilmiah dilakukan untuk mendapatkan data dengan atau tujuan atau kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitiannya. Nah, ini mungkin kita langsung ke sini. Nah, dalam sebuah penelitian,
terutama penelitian kuantitatif. Penelitian apa tadi? Kuantitatif ya. Penelitian kuantitatif yang sifatnya pembuktian. Yang ini, kuantitatif yang sifatnya pembuktian. Itu ada yang namanya variabel. Variabel penelitian. Variabel itu bisa kita katakan sebagai variasi. Ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif selalu wajib ada dua variabel. Tidak boleh hanya satu variabel dalam penelitian kuantitatif. Harus ada dua variabel. Dikatakan sebagai variabel X dengan variabel Y. Variabel X itu variabel independen atau variabel bebas. Atau variabel yang memberikan pengaruh. Gitu. Kalau tidak ada ini, maka tidak ini. Gitu. Kalau variabel Y itu variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, ini mungkin masih bingung nih. Maksudnya apa sih variabel bebas, variabel terikat? X itu bebas, Y itu terikat. Udah nyantol di kepala? X itu bebas, Y itu terikat. Sekarang kita masuk ke dalam misalnya contoh ya. Apa sih bedanya X dengan Y? Nih. Jadi segala sesuatu itu, misalnya variabel Y ini kan tadi apa? Terikat atau bebas nih Y? Terikat. Yang Terikat. terikat. Ya, ini Y ini terikat, ini variabel bebas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Ke dalam contoh. Misalnya, gini. Saya stop share ya. Mana tadi? Nah, balik lagi ke sini. Variabel Y, misalnya kita bahas, kita ikat nih, kan Y itu kan terikat ya. Kita ikat dulu misalnya hasil belajar kalam atau keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, saya coba tanya satu-satu. Menurut Nabila Nur Hairunisa, menurut Nabila Nur Hairunisa, hasil belajar kalam atau kemampuan siswa atau mahasiswa dapat berbicara bahasa Arab. Itu apa? Dia harus punya apa atau dia harus mampu apa untuk memiliki hasil belajar yang baik? Kalau menurut Nabila apa? Kalau menurut Ana mungkin dia udah terampil apa ya? Udah menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab terlebih dahulu gitu sebelum dia bisa berbicara. Jadi dia menguasai kaidah. Oke, kalau menurut Nabila itu ya, penguasaan kaidah bahasa Arab terhadap hasil belajar. Jadi yang tidak menguasai kaidah dengan baik, hasil belajar kalamnya tentu saja tidak baik, kurang gitu ya. Oke, boleh. Kalau menurut Hanafi, Kalau menurut sudut pandang saya, mm-mm, kalau menurut sudut pandang saya itu dia menguasai kosakata karena kosakata. karena Oke, kalau setelah ini menguasai kosakata dia punya banyak kata nih di dalam apa mm-mm, pikirannya. Jadi dia ya, pandai dalam merangkai kata ya, sehingga dia jago di dalam apa berbicara atau berbicara. atau Oke, kalam. oke, Sebenarnya banyak good. sih Ustazah, nggak cuma itu Mm-mm. doang. Apalagi? Yang lain apa lagi? Eh, Ngaruh mental juga nggak sih Ustazah? Mental. Oh, Ya, kesiapan mental maksudnya. Dia percaya gimana ya? diri, dia percaya Bukan. diri atau enggak gitu Ya atau percaya apa? dirian, nah itu benar. Itu Oke. juga pengaruh. Soalnya kalau dia gugup kan dia juga apa ya Iya, misalnya kurang. dia pinter. Nah, Tapi begitu tapi diminta dia bicara, kurang itu dia kurang gugup. percaya diri lah iya. Jadi Jadi hilang dia tuh terhalang di semua. situ loh. Nah, Ya, gitu. oke, bisa Itu menurut sudut diteliti. pandang saya. Oke, good. Terima kasih Hanafi. Saya coba tanya ke Sabita. Dia bukan hitungan pasti benernya gitu. Ya, Ustazah. Ya, kalau menurut Sabita apa yang mempengaruhi kemampuan eh ya kemampuan seorang dalam berbicara bahasa Arab atau hasil belajar bahasa Arab? 2,38 sama 340 kan. Ini Ada nggak? Untuk yang pengimbasannya 240 kan ya. Pas? Sama kayak Nabila sih sudah Kak Oh, Ida. sama. Oke, oke. Sabita. sesuai. Yang lain ada? Makanya dua. Boleh raise hand? Ana mau ngasih Ana Ya, jawaban. sudah. ya, Fahri. Raise hand ya, biar saya gampang ya. Fahri, Uh, Fahri dulu. menurut Ana
lingkungan itu sangat berpengaruh Zaza. Lingkungan Mm-mm. dan wadah untuk menjembatani orang tersebut untuk praktek ataupun melakukan pembiasaan Zaza. Oke, lingkungan bahasa. Oke, Betul, good. Zaza. Fahri, terima kasih. Azka Sabita. Kalau dari Ana Ustazah, harus punya rasa kedisiplinan untuk melatih diri dan belajar setiap hari sih Ustazah. Nah, kedisiplinan belajar ya. Oke, good, Azka. Lalu Siska. Oke, kalau dari saya, Ustazah, sebutin satu aja, Ustazah. Ya, satu aja. Kalau dari saya teknik belajar, Ustazah. Kita ketiga. Teknik belajar maksudnya Salah cara satunya teknik, cara belajar yang bersangkutan gitu. iya betul bisa. Oke. Dilihat dari sisi si anaknya atau bagaimana strategi guru mengajarkannya? Dari sisi anaknya. Oh, strategi belajar berarti ya. Kalau dari sisi gurunya kan strategi mengajar. Tuh, oke, kalau Gina. Eh, Kalau dari saya sendiri, Ustazah, bagaimana orang tersebut melafalkan, jadi dari fonologinya, Ustazah. Karena kalau misalkan dia belajar bahasa atau kalam, terus tempat keluar hurufnya salah, maka salah juga pengertiannya gitu, Ustazah. Oke, kita masukkan dulu ya artikulasi kata. Iya, Ustazah. Betul. Artikulasi aja deh makrojnya. Terus Syukron, Gina, lalu Hanifa, dan terakhir Denisa. Hanifa dulu. Mungkin interaksi langsung dengan dosen dalam kelas. Proses interaksi. Iya, Mungkin maksudnya ke metode ya. iya. Metode yang sifatnya interaktif. Gitu. Oke, interaktif. Oke, lalu Denisa. Kurang lebih sama kayak Hanifah Ustazah, Oh, metode. sama. Oke, Ya, metode metode ya. sama keterampilan guru dalam mengajar. Mm-mm. Oke. Oke, ini tadi yang menjawab ada Nabila, Hanafi, Fahri, Aska, Siska, Gina, Hanifa, Denisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah bisa jadi 8 penelitian dengan variabel X yang berbeda walaupun variabel Y-nya sama. Tuh, ya. Jadi variabel X itu adalah variabel yang terikat. Teman-teman sudah mengikat dulu apa yang mau diteliti. Endingnya tuh di mana sih? Ya, endingnya tuh saya mau ikat hasil belajar kalam. Atau misalnya Gina mau mengikat hasil belajar kitabah gitu. Atau apa gitu ya. Diikat dulu. Nah, baru dilihat variabel-variabel di luar itu yang mempengaruhi ini. Barulah dilakukan penelitian. Gitu. Ya. Variabel X itu variabel bebas. Dia bebas. Bisa berganti-ganti yang mana aja. Kalau variabel Y adalah variabel yang sudah diikat oleh si penelitinya. Contoh misalnya, siapa yang belum saya sebutkan? Faiza namanya. Faiza ya. Faiza misalnya, fokusnya mau penelitian di hasil belajar kalam. Faktanya di sekolah ternyata ini metode misalnya. Selama ini nih gurunya pakai metodenya tuh metode balik lagi misalnya ke metode ceramah. Gitu. Sementara ada metode yang sifatnya lebih interaktif nih. Jadi semua kelas tuh berinteraksi menggunakan metode kooperatif. Nah, menurut Faiza, kayaknya ini gara-gara metode nih, hasil belajar kalamnya itu jadi nggak baik. Jadi hasil belajar kalamnya segitu-segitu aja. Gitu. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa Faiza memilih pengaruh metode kooperatif terhadap hasil belajar kalam atau berbicara. Gitu. Jadi setiap teman-teman ini kan semua punya sudut pandang yang beda-beda ya. Hanafi, kalau menurut Hanafi itu kepercayaan diri ya percuma. Mau diajarkan seperti apapun, giliran disuruh maju, anak-anaknya gugup. Jadi kepercayaan dirinya itu yang harus ditingkatkan biar dia berani berbicara di depan kelas. Ya silakan, misalnya memang masalah yang terjadi di sekolah ya berkaitan dengan kepercayaan diri. Gitu, sampai sini mudah difahami perbedaan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas. Karena dalam penelitian kuantitatif itu ada beberapa metode.
Nih, kuantitatif, kualitatif, dan gabungan. Metode kuantitatif itu ada jenis-jenisnya. Sorry, kuantitatif itu jenis ya, bukan metode ya. Jenis penelitian kuantitatif. Nah, dalam jenis penelitian kuantitatif ada beberapa metode. Ada yang korelasional, ada yang ex post facto, ada yang eksperimen. Nah, tinggal nanti teman-teman yang menyesuaikan. Saat teman-teman sudah menetapkan variabel X dengan variabel Y, barulah teman-teman menentukan, oh berarti saya akan menggunakan metode ini, gitu. Kita bahas sedikit aja ya, mungkin dari metode apa dulu? Korelasional. Korelasional. Eksperimen dulu deh, mendingan. Mudahnya gini, eksperimen. Namanya eksperimen kan berarti ada coba-coba ya. Kan eksperimen kan, berarti kan ada coba-coba. Nah, jadi kalau eksperimen itu variabel X-nya itu bisa dimanipulasi. Manipulasi itu bukan berarti apa namanya? Diakal-akalin, bukan. Dimanipulasi misalnya. Biasanya tadi guru di sekolah menggunakan metode ceramah, coba deh kita manipulasi sekali, jangan pakai metode ceramah lagi, tapi pakai metode kooperatif. Nah, manipulasi yang dimaksud dalam eksperimen itu seperti itu. Jadi dimanipulasi yang biasanya mengajar pakai A, coba deh sekarang kita coba ngajar pakai B. Hasil belajarnya gimana? Meningkat atau enggak? Nah, itu dalam penelitian eksperimen. Jadi kita bereksperimen nih. Nah, eksperimennya di satu kelas, atau dua kelas, atau tiga kelas, silakan. Jadi dibandingkan misalnya kelas A pakai metode A, kelas B pakai metode kooperatif. Mana nih hasil belajarnya yang paling meningkat, yang paling tinggi? Nah, itu artinya kita menggunakan kuantitatif dengan metode eksperimen. Itu. Lalu ada lagi metode namanya korelasional. Kalau korelasional, itu kita tidak melakukan manipulasi. Jadi kalau lingkungan bahasa kan bisa dimanipulasi ya, bisa diadakan atau bisa dihilangkan gitu. Ya misalnya Fahri mau mengajar bahasa Arab, nah dimulai dengan membangun lingkungan bahasa. Jadi di kelas harus pakai bahasa Arab. Ketemu Ustadz Fahri harus pakai bahasa Arab ya. Mungkin itu lingkungan yang dimanipulasi atau diadakan oleh Fahri. Sama halnya seperti metode tadi, diadakan. Strategi belajar, strategi mengajar juga mungkin diadakan. Nah, itu eksperimen. Tapi kalau korelasional, variabel X-nya tuh tidak bisa dimanipulasi. Nggak bisa kita apa-apain, memang udah dari sananya seperti itu. Nah, di sini kayaknya bisa kita katakan yang ini, kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu udah dari sananya seperti itu. Kepercayaan diri seseorang itu memang sudah ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, artinya ini kita bisa menggunakan tidak ada manipulasi di dalamnya. Penguasaan kosakata juga tidak ada manipulasi di dalamnya karena setiap orang sudah punya jumlah kosakatanya masing-masing. Nah, itu berarti kita menggunakan metode korelasional. Gitu. Lalu ada lagi penelitian yang sifatnya ex post facto atau kausal komparatif. Ex post facto itu variabel X-nya itu sudah terjadi. Variabel X-nya itu sudah terjadi. Nah, di sini nggak ada. Saya ganti dulu ya salah satunya misalnya yang variabel ini. Atau jenis kelamin. Sudah terjadi kan jenis kelamin nggak bisa diubah kan. Nah, misalnya Ladia mau melihat eh, apa namanya hubungan gender atau jenis kelamin terhadap perbenaran kosakata misalnya. Karena ada asumsi bahwa perempuan tuh paling banyak bicara nih, pasti kosakatanya banyak nih dibandingkan yang laki-laki. Nah, ingin membuktikan. Nah, misalnya itu bisa diteliti. Atau kalau latar belakang pendidikan, tadi ada yang ada pesantren, ada yang non pesantren, mau melihat hasil belajar kalam yang bagaimana. Nah, itu penelitian yang menggunakan ex post facto. Jadi variabel X-nya sudah terjadi. Sudah terjadi ya udah kita tinggal melakukan penelitian aja. Ingin membuktikan gitu. Tapi kalau korelasional, nah apa yang memang ada di dalam diri seseorang yang masih bisa naik turun. Kepercayaan diri kan masih bisa naik turun tuh. Ada kalanya kalau misalnya misalnya Gina berbicara di sebuah panggung berani.
Tapi giliran Gina harus berbicara hanya kepada teman-teman kok jadi gugup gitu. Karena bicaranya harus jadi pakai bahasa Arab full gitu. Nah itu, jadi yang sifatnya masih naik turun, nah itu kita menggunakan korelasional. Tapi ada yang eksperimen. Eksperimen tuh kayak coba-coba nih. Biasanya A, coba deh kita pakai B. Gimana? Nah, ini nanti diskusinya dalam kelas presentasi ya. Pekan depan kan sudah mulai presentasi. Itu yang dikaji dalam penelitian kuantitatif. Ada variabel X, ada variabel Y. Ya, ini kuantitatif ya. Variabel X, variabel Y. Kalau kualitatif, apakah tidak ada variabel? Kita tidak menggunakan istilah variabel dalam kuantitatif. Ya, tidak pakai yang namanya variabel-variabel X, variabel Y, tidak. Karena kan sifatnya bukan ingin membuktikan adanya pengaruh atau tidak, adanya hubungan atau tidak. Tapi kita ingin menemukan. Jadi kita tidak menggunakan istilah variabel. Gitu. Ya. Nah, dalam penelitian kualitatif ada 3 metode yang nanti akan kita bahas. Studi kasus, etnografi, analisis isi. Nah, analisis isi yang contohnya tadi dalam karya sastra, dalam novel, dalam teks pidato, dalam lirik lagu, dalam apa misalnya ceramah khutbah Jumat, Syekh Sudes, misalnya gitu. Mau diteliti tata bahasanya atau kontennya atau apanya silahkan. Gitu. Etnografi dan studi kasus nih biasanya dia mirip-mirip ya. Nah, dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Misalnya nih ada kakak kelas yang sedang PKM internasional ke Thailand. Nah, pengen mengkaji nih bagaimana sih proses pembelajaran bahasa Arab di Thailand itu sendiri. Nah, itu bisa menggunakan studi etnografi atau studi kasus. Jadi sambil PKM sambil penelitian. Bisa. Ada juga yang penelitiannya sifatnya gabungan. Jadi dia gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini penelitian tindakan dengan penelitian pengembangan. Secara lebih jelasnya nanti dalam proses presentasi ya, diskusi presentasi. Gitu. Oke, sampai sini bisa difahami? Garis besar dulu. Bisakah? Saya mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita ke sini nih. Kapan sih saya harus melakukan penelitian kuantitatif dan kapan saya harus melakukan penelitian kualitatif? Kapan kuanti, kapan kuali? Nah, kalau penelitian kuantitatif itu dilakukan jika penelitian masalah dari penelitiannya sudah jelas. Udah jelas nih, Fahri. Fokusnya tadi apa Fahri? Kepercayaan diri ya Fahri? Lingkungan bahasa Bukan, saja. bukan. Lingkungan bahasa ya. Kepercayaan diri tadi si Hanafi ya. Nah, lingkungan bahasa udah jelas nih titiknya. Lingkungan bahasa. Nah, titik tolaknya sudah jelas. Tapi kalau kualitatif, titik tolaknya boleh belum jelas. Lah kok boleh belum jelas? Belum ada masalah dong berarti. Nah, maksudnya boleh belum jelas itu. Jadi gini, kalau di penelitian kuantitatif, ibaratnya Fahri itu masuk ke dalam hutan. Fahri masuk ke dalam hutan, tapi Fahri udah tahu apa yang mau Fahri cari di dalamnya. Fahri masuk ke dalam hutan, Fahri mau cari buah yang berwarna merah. Dah, masuk hutan, oh ada buah warna merah, comot satu, set, ambil, selesai. Gitu. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, itu sama seperti masuk ke dalam hutan, mau mengambil buah yang berwarna merah, tapi benar-benar dikelilingin tuh hutannya. Ada buah-buahan apa aja yang berwarna merah ya? Kalau Fahri sudah menentukan di awal, saya masuk hutan itu mau ambil buah berwarna merah yang nama buahnya adalah apel bentuknya kayak gini. Jadi Fahri masuk, ambil apel, keluar, selesai penelitiannya. Nah, misalnya Mazaya mau meneliti kualitatif, ibaratnya tuh Mazaya masuk ke dalam hutan. Dalam hutan ini ada buah apa aja yang berwarna merah selain apel. Dikelilingin sama Mazaya, ada apel ternyata, ada jambu, ada apa lagi yang berwarna merah, ada buah naga misalnya gitu, diambil-ambil. Nah, jadi ibaratnya tuh titik tolak itu belum jelas. Intinya saya mau nyari buah berwarna merah, tapi saya juga belum tahu di sana tuh buah apa aja sih di dalamnya. Sementara Fari udah tahu di dalam hutan itu ada satu pohon apel, saya mau ambil. Nah, ibaratnya kayak gitu. Kalau penelitian kualitatif, titik tolak penelitiannya boleh belum jelas. Contohnya tadi, misalnya pembelajaran bahasa Arab di Thailand. Nah, kayak gimana sih? Jadi, ini asal muasal dari mana nih saya harus mulai penelitian? Apa dari kepala yayasannya, apa dari kurikulum nasionalnya, apa dari mana-mana. Nah, itu. Jadi, titik tolaknya boleh jadi belum jelas, tapi yang mau diteliti udah tahu apa. Gitu.
Nah, kalau kuantitatif yang kedua, peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari satu populasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada istilah populasi. Karena dalam penelitian kuantitatif itu kita tidak meneliti semuanya satu angkatan. Ada di sekolah satu angkatannya 5 kelas. Nggak 5 kelasnya kita teliti, tidak. Cukup 2 kelas saja yang menjadi sampel. Hasilnya, nah bisa kita transfer ke dalam populasi. Contohnya gini, kembali lagi saya pakai contoh Akila. Akila misalnya mau beli jeruk ke pasar. Ya, nah di atas, biasanya kalau jeruk itu kan udah ada tumpukan-tumpukannya ya. Nah, ada tester kan di atasnya. Nah, jadi ada 3 tumpukan. Akila cobain tuh tester-testernya. Tester 1, tester 2, tester 3. Dan Akila menyimpulkan, oh tester 2 yang paling enak nih. Nah, karena mencoba satu tester itu, Akila pasti berasumsi bahwa satu tumpuk itu manis semua seperti yang Akila rasakan. Sama halnya seperti penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu misalnya cukup dilakukan di 2 kelas, pakai sampel aja nih, sampel yang paling relevan, hasilnya bagaimana? Nah, itu bisa kita asumsikan bahwa semua kelas kalau pakai metode ini pasti berhasil. Karena 2 kelas saja berhasil. Sampel yang kita pakai saja berhasil. Pasti satu angkatan berhasil juga nih, gitu. Kalau penelitian kuantitatif begitu. Jadi dia bisa ditransfer hasilnya. Tapi kalau kualitatif tidak. Kualitatif itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa ditransfer hasilnya kecuali memang yang memiliki apa namanya? eh, yang memang mirip dengan apa yang kita teliti gitu. Jadi misalnya kayak tadi tuh ada hutan. Oh, hutan di Jawa, ternyata hutan di Sumatera ada nih yang mirip kayak gini nih. Nah, itu bukan ditransfer bentuknya ya. Tapi hanya kira-kira kayaknya sama deh isinya gitu. Jadi nggak seperti yang penelitian kuantitatif tadi. Tuh. Kemudian, ini sudah saya jelaskan ya, mengetahui pengaruh atau perlakuan. Ingin menguji hipotesis penelitian, jadi kita udah punya dugaan awal nih tadi. Ini kan kalian menduga-duga kan? Ini dugaan kalian kan? Nah, ingin membuktikan dugaan awal itu benar atau enggak gitu. Terus pakai data yang akurat, menguji keraguannya, pakai pengetahuan dan ada aplikasi untuk penghitungannya. Kalau kualitatif itu sifatnya memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data. Kiranya seperti itu. Perbedaan antara kapan harus penelitian kuantitatif dan kapan harus penelitian kualitatif dilakukan. Oke, lalu lanjut. Nah, kalau ini mungkin sambil dibaca aja ya. Ya, karena kan ini bekalnya nanti teman-teman. Kalau mau meneliti kuantitatif, ini bekalnya. Mau meneliti kualitatif, ini bekalnya. Tuh. Nah, kiranya itu materi yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ada arahan lebih lanjut dari Prof. Zainal ya. Semangat untuk menjadi peneliti muda. Nah, ini nih kata-kata ini yang selalu disampaikan oleh Prof. Zainal. Penelitian boleh salah. Peneliti boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Boleh misalnya peneliti salah ambil data. Oh iya, saya salah ambil data. Harusnya saya wawancara si ini, tapi kok saya malah wawancara orang lain. Ya udah saya wawancara kembali deh yang bersangkutan. Tuh. Nah, intinya tidak boleh berbohong dalam sebuah penelitian. Manipulasi data. Nah, terus yang kedua, skripsi itu hanya sekali. Kerjakan dengan senang hati, ya. Kecuali teman-teman nanti setelah lulus S1 mau kuliah, mau skripsi lagi, ya mangga silahkan. Tapi kalau rata-rata kan skripsi itu hanya sekali dilakukan. Nanti ngapain harus S1 lagi? Saya mau S2 habis ini. Nah, tesis itu juga sekali kerjakan dengan senang hati. Tuh, kiranya itu materi untuk lingkup penelitian bahasa Arab. Mohon izin, Prof. Zainal, maaf Prof, baru ini Prof mengecek. Iya, Iya Prof. Mohon arahan dari Prof. Zainal, Prof, iya. berkaitan dengan lingkup penelitian. Ya. Terima kasih Ustazah Putih yang sudah menguraikan panjang lebar tentang jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif sekaligus dua-duanya. Jadi tadi sudah ada gambaran ya kuantitatif, kualitatif. Kualitatif itu memang banyak sekali. Kemudian yang mix juga ada, yang tadi sebutkan pengembangan itu kan mix itu.
Jadi ada dua kutub di sini dalam penelitian, kutub kuantitatif dan kutub kualitatif, yang sangat kuantitatif sekali dan sangat kualitatif sekali. Sangat kuantitatif sekali dan betul-betul dia murni menggunakan angka, kemudian ambil kesimpulan dari angka itu dengan menggunakan statistik. Jadi berdasarkan statistik, kebetulan statistik itulah jadi kesimpulan daripada peneliti. Itu betul-betul murni kuantitatif. Jadi katakan ujung kiri atau ujung kanan. Kemudian lawan ujung satu lagi, yang kiri atau ujung kanannya adalah kualitatif yang sangat murni. Tidak ada angka-angkanya, tetapi dia betul-betul mendasarkan diri pada uraian yang sifatnya deskriptif. Tapi nanti bergeser dia berangsur ke tengah, kuantitatif bisa berangsur ke tengah dia. Kuantitatif landasannya, tetapi dia menggunakan cara-cara yang kualitatif. Berangsur ke tengah sampai kepada titik yang di tengah, betul-betul gabung campuran keduanya. Dia keduanya campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Artinya sebagian menggunakan kuantitatif, sebagian dari menjadi porsi kuantitatif dan kualitatif sama besarnya. Tapi kadang-kadang yang dikatakan mixed method itu bisa juga porsi kuantitatifnya lebih banyak daripada kualitatifnya, atau terjadi sebaliknya. Porsi kualitatif lebih banyak pada kuantitatifnya. Itu tuntutan dari hakikat penelitian yang kita teliti, hakikat masalah yang kita teliti. Masalahnya ini membutuhkan banyak penghitungan, angka, ukuran, atau banyak membutuhkan uraian, eksplorasi, atau pendalaman. Itu saja sebenarnya. Jadi artinya di dua kutub ini bisa bergeser ke tengah. Sejauh mana dia bergeser, bisa bergeser sampai 50%, 50%. Tengah berarti. Tapi bisa juga ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri 100% kuantitatif, ekstrim kiri 100% kualitatif. Tapi biasanya penelitian, apalagi penelitian saat ini, banyak orang tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri. Di dalamnya kualitatif, di dalamnya ada angka-angka. Kuantitatif, di dalamnya ada uraian, ada tafsiran, ada deskripsi. Jadi itu, oleh karena itu tadi muncul beberapa penelitian yang sangat kuantitatif dan juga sangat kualitatif. Kuantitatif seperti eksperimen, itu kuantitatif sekali. Kemudian ada korelasional, ada ex post facto. Ex post facto adalah penelitian yang ex post facto, di mana fakta sudah terjadi. Ex post facto itu artinya post fakta. Post fakta artinya sudah terjadi fakta. Artinya kejadian itu sudah terjadi. Jadi kita meneliti, mencoba merunut ke belakang mengapa seperti ini. Jadi merunut ke belakang itu ex post facto sebenarnya. Eksperimen akan datang kan, kita mencobakan sesuatu yang akan datang. Kalau korelasional, mencoba melihat apakah terjadi suatu hubungan itu linear atau tidak linear. Jadi linear artinya naik sama-sama naik, turun sama-sama turun, atau berlawanan arah dia. Di berlawanan arah artinya tidak linear, kan artinya betul-betul yang satu misalnya arahnya lain, yang satu arahnya lain. Misalnya kalau yang arahnya begitu, seperti kita makin banyak makan, makin malas belajar. Jadi harusnya kan makin banyak makan, makin banyak belajar, itu kan searah. Makin banyak makan, semakin banyak dia belajar. Tapi kalau semakin banyak makan, semakin malas dia belajar, itu kan artinya hubungan terbalik. Itu dengan hubungan terbalik. Hubungan terbalik, yang satu kemana, yang satu kemana. Tapi pada umumnya yang kita teliti adalah bagaimana hubungan itu searah. Tapi searah itu tidak 100% searahnya. Kadang-kadang searahnya itu bisa saja searahnya hanya 90%, 80%, 70%, atau searahnya itu bisa kurang dari itu. Jadi itu nanti yang dilihat. Nah, karena kuantitatif tadi kita berdasarkan angka, kan angka. Untuk apa angka itu? Angka itu untuk diukur. Nah, ukur. Kemudian kita tahu landasan dari kuantitatif tadi sudah disebutkan kan. Standar bukti artinya adalah asalnya berpikirnya ada rasional, logis kan. Menggunakan logika dia tidak berlogika. Logika itu kan deduktif dan induktif, artinya dia berlogika di situ. Logika itu bisa kalau dia berlogika deduktif, artinya dia mendasarkan pemikirannya itu dari hasil bacaan-bacaan atau teori yang sudah ada, kemudian dia ingin membuktikan deduktif. Tapi begitu membuktikan sudah induktif, artinya dia kelaparan. Nah, itu logika dan itu sangat rasional sekali. Dan faktual sifatnya empiris. Karena kan dari deduktif yang sifatnya adalah konseptual, arahnya kepada
empiris faktual menggunakan logika induktif. Sehingga digabungkan kedua itu menjadi hasil kesimpulan ilmiah. Jadi sudah menggunakan logika induktif, hasil kesimpulannya adalah ilmiah. Nah, itu yang tadi contohnya ada kualitatif, yang contohnya adalah eksperimen, korelasional, ex post facto. Nanti eksperimen nanti juga akan berkembang bermacam-macam. Nanti ada yang penelitian-penelitian yang perkembangannya akan banyak sekali nanti. Dia ada yang nanti kita akan lihat bagaimana mencoba melihat hubungan itu seberapa memperkirakan, memprediksi hubungan itu terjadi. Prediksi itu akan menggunakan cara-cara penelitian yang disebut dengan regresi. Kita mencoba memprediksi. Itu nanti udah ya tinggal lanjut nanti itu memprediksi. Kemudian juga hubungannya bukan tidak saja hubungan yang sifatnya korelasional biasa X lawan Y, tetapi bisa saja hubungannya itu multi ataupun bisa banyak jamak, hubungan jamak. Dan hubungan banyak jamak itu nanti akan bisa muncul model-model nanti lain, tapi biasanya tidak, di S1 tidak diajarkan karena itu lebih agak ruwet, itu di S2 atau di S3 nanti diajarkan. Cukup di S1 ini hubungan simple correlation. Simple correlation korelasi yang sederhana. Bukan multiple correlation, jadi bukan korelasi yang multiple. Jadi korelasinya itu korelasi sederhana seperti hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Semakin tinggi motivasinya, semakin bagus hasil belajarnya, kan gitu. Itu kan adalah hubungannya sebenarnya hubungan simple correlation. Hubungan satu variabel dengan satu variabel yang lain. Variabel X dengan jadi ada XY. Itu adalah variabel, kita tahu bahwa variabel kan berasal bahasa Inggris. Jadi dapat bervariasi. Yang dapat bervariasi itu apa? Dapat bervariasi di sini selalu dilihat dari ukuran. Oleh karena itu, dapat bervariasi itu adalah mengukur. Karena itu di dalam kualitatif tidak disebutkan dengan variabel, karena kita tidak arahnya tidak mengukur. Karena kita tidak mengukur fenomena yang kita teliti. Itu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif, kita mengukur fenomena yang diteliti untuk mencari kesimpulan, mencari kesimpulan. Tapi kalau kualitatif, kita tidak mencari mengukur untuk bisa mencapai satu kesimpulan, tetapi kita mengeksplorasi, kita menggali, sehingga galian itu akan menemukan sesuatu. Nah, makanya tadi arahnya disebutkan oleh Ustaz itu adalah menemukan. Kalau kualitatif itu memang arahnya menemukan. Bisa saja kita menemukan sesuatu yang tidak diduga, kan? Tapi kita sudah tahu bahwa kita memilih fenomena yang akan kita teliti dulu. Fenomena pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Gimana misalnya? Gitu. Itu kan fenomena yang kita pilih, yang kita tentukan. Itu namanya fokus. Jadi kita memfokuskan kepada suatu fenomena yang akan kita teliti, yang akan kita gali, yang akan kita eksplorasi, yang akan kita yang kita dalami, gitu. Kalau mendalami itu artinya memang tadi kita menentukan satu fokus kemana, dalami itu sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa menentukan satu kesimpulan. Mengapa di kontrol itu lulusannya bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab sekaligus? Ini kan suatu fenomena menarik. Biasanya di dalam penelitian kualitatif itu, fenomena yang kita teliti itu selalu ada alasan menariknya. Ada alasan uniknya fenomena itu. Menarik, unik, apa lagi? Lain daripada yang lain. Itu kan itu alasan kita meneliti. Fokusnya kita melihat sesuatu yang lain daripada yang lain. Apa yang lain daripada yang lain? Lulusannya bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris sekaligus. Gimana caranya ya? Ini fenomena ini menarik untuk diteliti. Digali di pesantren itu. Penggaliannya itu biasanya karena ini sifatnya penelitian kualitatif itu tidak parsial. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandang siswanya saja, gurunya saja, lingkungannya saja, tapi kita holistik. Nah, jadi karena fokus kita tadi kemampuan lulusan yang pada umumnya lulusan dari pesantren Gontor itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Ini fenomena yang menarik. Masuk holistik, lihat mulai dari lingkungannya kenapa seperti itu,
cara belajarnya bagaimana seperti itu. Siswanya bagaimana dia pada saat di luar pelajaran, bagaimana dia di dalam pelajaran, bagaimana dia belajar di apa di kamarnya misalnya, secara individu, secara secara kelompok itu semuanya diteliti holistik. Jadi dia tidak parsial kan, dia tidak memilih-milah. Karena kalau dibilang nanti tidak ini lagi tidak kualitatif, dia tutup tentukan mana ini fenomenanya yang menarik tadi kan sudah. Fenomena yang kita teliti adalah mengapa kemampuan mahasiswa santri ini bisa dua bahasa sekaligus, bahasa Arab bahasa Inggris. Jadi itu ngapanya itu. Nanti subfokusnya baru tinjau dari sudut pandang siswanya, di sini dari gurunya mengajar, di sini dari sudut lingkungan belajarnya. Itu adalah subfokus yang kita harus teliti. Nah itu sehingga muncul metode penelitian yang tadi macam-macam. Kasus misalnya, kita mungkin kasus apa? Biasanya kasus juga kasus yang menarik, kasus yang lain dan yang lain, atau kasus yang memang baru muncul sekarang ini. Nah, itu kasus semua itu. Atau kasus bisa bersifat individu, kasus bisa bersifat kelompok. Kemudian ya nanti ada materi-materi yang lain nantinya. Ada beberapa mungkin oleh Ustaz itu disebutkan ada 3 saja kan, jadi tidak perlu banyak-banyak. Padahal memang banyak kan metodenya yang lain, tetapi kita melihat dari beberapa saja. Ya seperti juga di dalam kualitatif itu perkembangannya nanti akan banyak lebih canggih ya, lebih ruwet penelitiannya, tetapi yang diambil adalah yang simple. Eksperimen yang sifatnya juga simple, yang relasional yang sifatnya juga simple, dan ekspos faktor nanti yang sifatnya juga simple. Padahal nanti ada yang lebih ruwet tapi tidak di S1, biasanya S2 dan S3. Mungkin itu contohnya tambahan uraian Ustazah. Masih ada yang mau habis ini. Iya, Prof. Habis. Masih ada waktu, Prof. Ya. Okay. Sampai 11.40. Oke. 20 menit. Ya. Bagaimana kalau masih ada pertanyaan yang lain mungkin atau baik, kita buka termin bertanya ya, Pak. Ya. Silakan mahasiswa. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Siska, silakan Siska. Siska lalu Fahri. Baik, Ustazah dan juga Prof, izin bertanya terkait dengan materi. Saya Sebentar. memiliki 2 Ini kita pertanyaan. cukupkan 5 ya. Siska, sebentar ya. Siska, Fahri, Gina, Hanifah, Hanafi ya. 5 pertanyaan ya. Oke, silakan Siska dulu. Ustazah, tapi saya punya 2 pertanyaan, Ustazah. Apa? Pertanyaan pertama, Ustazah, terkait dengan penelitian, yaitu kan sepengetahuan saya dalam penelitian eksperimen itu bisakah tanpa adanya dasar penelitian? Karena setahu saya penelitian itu pertama harus ada dasar, yang kedua pengembangan, dan yang ketiga baru eksperimen. Nah, misalkan terkait dengan media pembelajaran, yang kita tuh langsung melakukan sebuah eksperimen, gitu, penelitian eksperimen, tanpa ada penelitian dasarnya tentang media tersebut, atau pengembangan media tersebut. Contohnya kemarin di semester 4 saya mendapatkan mata kuliah media pembelajaran Ustazah, dan saya mengembangkan terkait dengan media monopoli bahasa gitu, bahasa Arab. Nah, itu kan tadi di kakak tingkat itu dia tentang pengembangan media monopoli bahasa ya. Apakah nanti ketika saya misal mengambil skripsi tentang hal tersebut, saya langsung bisa meneliti dasarnya dulu atau bisa langsung ke eksperimennya? Itu yang pertama Ustazah. Nah, yang kedua, kemarin saya sempat nyari tahu terkait dengan metodologi penelitian kependidikan Ustazah. Itu saya menemukan terkait dengan PTK gitu, penelitian tindakan kelas Ustazah. Itu kan tentang fokusnya pada pemecahan masalah di dalam kelas melalui siklus tindakan. Itu apakah masuk ke dalam ruang lingkup PBA UNJ ya Ustazah terkait dengan metode tersebut? Itu saja Ustazah. Terima kasih Ustazah dan juga Prof. Baik, pertanyaannya bagus dari Siska. Mohon arahan Prof Zainal. Prof. Pertanyaan pertama tentang dasar penelitian eksperimen. Iya, oke. Pertama tadi
adalah mengenai penelitian eksperimen. Apakah eksperimen itu, bisakah eksperimen itu dia perlu ada landasan? Ini menarik penelitiannya, pertanyaannya ini. Suatu penelitian eksperimen, kita tahu logika berpikirnya, paradigma berpikirnya itu harus paradigma berpikir yang sifatnya adalah atomistik dan selalu dia berpikir tentang sesuatu yang dia mencoba melihat bahwa sesuatu yang ingin dicobakan itu tetap harus ada landasan berpikirnya, yang itu disebut dengan landasan berpikir. Mengapa demikian? Bagaimana kita mau mencobakan sesuatu ini adalah baru, kalau kita tidak tahu bahwa ini adalah memang sesuatu yang ada kelebihannya. Jadi nggak bisa kita mencobakan sesuatu tiba-tiba ujuk-ujuk kita cobakan. Nah, ini di dalam penelitian termasuk tindakan yang ceroboh namanya. Ceroboh dalam pengertian kita belum melihat secara konsep, secara teori bahwa ini bagus. Oleh karena itu, sesuatu yang harus dicobakan harus ada landasannya dulu. Landasannya itu biasanya adalah teori orang lain menyatakan metode ini bagus. Tapi bagusnya itu siapa yang menyatakan? Teori siapa yang menyatakan ini bagus? Misalnya kita ingin mencobakan metode dalam mengajarkan bahasa Arab yang disebut dengan metode komunikatif. Komunikatif itu bagaimana cirinya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana landasannya? Bagaimana prosedurnya? Dan segala macamnya itu harus kita tahu dulu. Kalau kita sudah tahu satu konsep tentang sesuatu, kemudian kita katakan, oh kalau ini bagus ya, kita cobakan saja. Nah itu, cobanya itu karena kita sudah tahu sesuatu itu bagus. Jadi artinya landasan tetap harus ada. Kalau untuk eksperimen, nah, kalau tidak ada, ya artinya ini kita melakukan penelitian yang agak sedikit ceroboh. Artinya namanya coba-coba. Kalau coba-coba untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau kebenaran bisa dengan coba-coba. Itu bukan penelitian berpikir ilmiah. Itu pemecahan masalah sehari-hari. Sehari-hari bisa. Kita coba aja lah. Ayo kita kayak ini. Kita kayak Blok M, jalan kaki aja deh. Kita coba aja. Boleh, coba-coba. Itu kan adalah pemecahan masalah untuk tidak ada landasan teorinya, tapi kita coba aja. Coba-coba itu, apakah itu adalah sumber pengetahuan? Iya. Sebab sumber pengetahuan itu di dalam filsafat ilmu, salah satu di antaranya adalah coba-coba. Coba-coba itu salah satu sumber pengetahuan, tapi bukan sumber pengetahuan untuk kajian ilmiah. Nah, itu saja persoalannya. Bukan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Jadi untuk pengetahuan ilmiah itu memiliki syarat yang disebut adalah berpikir ilmiah itu harus logis, sistematis, sistematis, sehingga tergabung dalam berlogika. Logika yang saya sudah sebutkan tadi, logika itu ada dua, logika deduktif dan induktif. Apabila kita ingin melakukan eksperimen, kita harus memulai dari logika deduktif dulu. Logika deduktif itu adalah yaitu mengkaji hasil konsep teori orang lain dulu, itu namanya logika deduktif. Dan kebenaran logika deduktif ini adalah yang bersebut dengan kebenaran hipotetis. Makanya hipotesis itu landasannya dari teori orang lain. Nah, teori orang lain itu kita coba gambarkan di dalam pikiran kita, akan memunculkan apa disebut dengan kerangka berpikir peneliti. Kerangka konsep peneliti. Kerangka konsep itu dasarnya dari teori orang lain. Kerangka berpikir itu diwujudkan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis itu adalah satu kesimpulan, bukan faktual, tapi kesimpulan landasannya dari teori. Yang landasan dari teori orang lain. Hipotesis ini harus dibuktikan lapangan. Pembuktian lapangan itu adalah memfaktakan hipotesis ini. Asumsi tadi sebelum hipotesis ada asumsi. Asumsi itu muncul di dalam kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir asumsi. Kita asumsikan, oh ini bagus ini segala macam. Kalau ini dicobakan seperti ini akan menghasilkan ini dan bagus sekali. Nah,
diwujudkan dalam bentuk hipotesis. Metode A akan lebih baik daripada metode B di dalam mengajarkan bahasa Arab. Nah, itu hipotesis. Kesimpulan namanya, tapi kesimpulan hipotetik. Tapi kesimpulan ini dibuktikan lapangan dengan mengumpulkan data, melakukan eksperimen, mencobakan di lapangan. Mencobakan ini bukan coba-coba, tapi percobaan yang landasannya logika deduktif. Karena logika deduktif, maka dia nanti kesimpulannya akan menjadi kesimpulan ilmiah. Pengetahuan yang dihasilkan adalah pengetahuan ilmiah, bukan pengetahuan biasa, bukan mengenai sesuai jawaban. Jadi, ya, oleh karena itu nanti pengujian hipotesis, kalau hipotesis terbukti benar sesuai dengan teori, jadi di sini kita mencoba melakukan pengujian hipotesis, artinya kita menguji teori-teori yang menyatakan ini baik. Jadi pengujian hipotesis, hasilnya hipotesis teruji atau tidak teruji. Teruji artinya teori yang disampaikan orang lain tadi didukung oleh fakta di lapangan, memang bagus. Karena ini bisa bisa diterapkan di mana saja. Itu jadi ya. Dan kita menggunakan ini sebagai menggunakan eksperimen ini tidak seluruh populasi yang kita gunakan, tetapi sebagian kecil yang cara-cara tertentu mengambil sampel, sehingga sampel ini nanti akan kita cobakan, dan kesimpulan sampel ini baru kita jadikan sebagai kesimpulan seluruh populasi yang disebut dengan generalisasi. Gitu. Ya, nah itu yang pertama ya. Yang kedua tadi terkait peneliti PTK, Prof. PTK. PTK adalah salah satu penelitian praktis, artinya aplikatif, praktis aplikatif, di mana penelitian ini adalah penelitian yang landasannya bisa kuantitatif, tapi dia sebenarnya juga menggunakan sifat-sifat kualitatif di dalamnya. PTK ini bukan menghasilkan satu pengetahuan yang lebih mendalam ataupun lebih terbuka, tetapi hanya karena disebut dengan penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas ini biasanya berlaku hanya untuk kelas itu. Jadi ini adalah aplikatif sifatnya, aplikatif memecahkan persoalannya dari guru di lingkungannya dia. Lingkungannya dia itu kelas yang diajarkan sama dia. Jadi oleh karena itu PTK selalu dilakukan pada umumnya, bukan selalu ya, pada umumnya dilakukan oleh guru yang mengajar di situ. Karena ini adalah penelitian praktis, bukan penelitian dasar, bukan penelitian yang menghasilkan temuan baru, tapi hanya mencoba menerapkan sesuatu yang kira-kira baik menurut peneliti pada lingkungan kecil, pada lingkungan di mana dia mengajar, maka disebut dengan suatu penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, action research. Nah, ini kalau soal ini untuk S3 PTK tidak dianjurkan dan malah tidak dibolehkan, karena ini kan praktis. PTK ini boleh untuk S1 ya, masih memungkinkan. S2 kadang-kadang masih dibenarkan, karena ini kan sifatnya dah sangat terbatas sekali, terbatas lingkupnya, dan terbatas juga subjek yang diteliti, hanya lingkupan kecil. Jadi apakah boleh diteliti oleh mahasiswa S1? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi dia landasan awalnya sebenarnya adalah kuantitatif. Tapi dia tidak ekstrimnya kuantitatif. Tidak ekstrim, karena dia juga nanti perlu ada uraian sedikit tentang secara kualitatif mengenai kelemahan-kelemahan atau kekurangan apa. Karena ini kan berdasarkan diagnosa di lapangan, diagnosa di kelas itu. Dia kan kelas terbatas ini. Guru yang guru yang merangkap sebagai peneliti itu melihat kelemahan-kelemahan yang di dalam pembelajarannya, di dalam mengajarkan bahasa Arab di SMA misalnya. Wah, ini mahasiswa ini kelihatannya
loyo ataupun mahasiswa ini kelihatannya tidak semangat di dalam belajar bahasa Arab. Coba kita pecahkan persoalan itu di kelas ini. Kalau begitu kita perlu misalnya membuat permainan-permainan bahasa Arab yang menarik dalam mengajar bahasa Arab. Ya, jadi menggunakan permainan di dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA. Cobakan langsung, diactionkan langsung, dipraktekkan langsung. Nah, oleh karena itu nanti sifat kuantitatifnya kita akan mengukur awal permulaan kita menggunakan permainan itu di dalam bahasa Arab. Sebelum itu dilakukan, kita tes dulu siswanya. Tapi setelah kita melaksanakan actionnya dengan menggunakan permainan di dalam belajar bahasa Arab, kemudian 1 semester atau tengah semester kita tes lagi mereka. Hasil tes sesudah pelaksanaan action itu kita lakukan dan sebelum action itu kita lakukan, kita bandingkan terjadi peningkatan atau tidak. Nah, tanpa kita menggunakan pembanding yang lain. Kita hanya membandingkan tes sesudah pelajaran dilaksanakan, tes sebelum pelajaran dilaksanakan. Kemudian kita juga biasanya melihat yang kira-kira yang menonjol bagus apa. Apakah dari sudut kosakatanya meningkat, apakah dari sudut cara mengucapkan bahasa huruf Arabnya itu bagus, semakin sempurna, atau cara dia mengungkapkan kalimatnya bagus, atau cara dia menulis bagus, itu nanti akan diuraikan lagi. Jadi di sini dia landasannya awalnya dia kuantitatif, tapi dia juga bisa diuraikan karena hasil diagnosa itu kan seperti dokter mendiagnosa suatu penyakit seseorang. Oh, gini kalau obatnya seperti ini aja, kita cobakan aja, diaksenkan. Tapi di sana dia akan juga menemukan sesuatu yang bisa menarik misalnya. Ternyata yang paling bagus itulah terjadi kenaikan pada kosakatanya. Itu uraian juga. Jadi action research adalah penelitian praktis aplikatif, dan ini biasanya guru-guru untuk naik pangkat menggunakan action research karena dia meneliti di kelasnya sendiri. Apakah ada orang yang meneliti juga di kelasnya? Ada saja, berkolaborasi dengan guru yang mengajar di sana. Nah, makanya penelitian action research itu ada yang menyebutkan sebagai penelitian kolaboratif antara peneliti dengan yang mengajar di situ. Ya, kalau Anda semuanya mau mengambil action research bagus, nggak apa-apa. Karena di S1 dimungkinkan. Walaupun sifatnya praktis, walaupun sifatnya aplikatif. Terima kasih, Ustazah Putih. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Prof, mohon izin berhubung waktu perkuliahan untuk pertanyaan Fahri, Gina, Hanifa, dan Hanafi mohon di chat ke WA saya saja ya. Nanti pekan depan saya dengan Prof. Zainal akan menyampaikan jawaban sekaligus kita mendiskusikan jawaban tersebut sebelum mulai presentasi ya. Tadi nomor WA saya sudah saya chat di ini ya, meeting chat. Nah, boleh di typing di sana. Baik, berhubung waktu perkuliahan kita sudah selesai, terima kasih banyak arahan dari Prof. Zainal. Jadi tadi pertanyaan Siska ya, penelitian itu harus ada dasarnya, harus ada landasannya. Ya, termasuk untuk penelitian pengembangan pun harus ada dasarnya dari kebutuhan dari lembaga atau kebutuhan dari orang yang akan menggunakan media kita. Jadi misalnya produk yang kita kembangkan tidak ada kebutuhan, ya sebaiknya memang tidak dilakukan penelitian. Memang harus ada dasarnya. Kemudian untuk PTK itu menjadi salah satu pembahasan dalam perkuliahan kita. Nanti ada satu kelompok fokusnya di penelitian tindakan. Ada satu kelompok. Ya. Kalau action research, ada lagi classroom action research, PTK itu penelitian tindakan kelas gitu. Tapi kalau di kita dibahasnya penelitian tindakan, jadi agar tidak fokus di pembahasan terkait dengan pembelajaran di kelas saja. Nah, baik teman-teman mahasiswa semua, hari ini masuk perkuliahan kedua ya, pertemuan ketiga sudah mulai presentasi kelompok. Kelompok sudah dibentuk, mohon daftar namanya di Google Classroom ya, Nurul ya.
di-up Ya di baik Google Ustazah. Classroom. Mm-mm. Untuk makalah di-upload di GCR ya. eh, H-1 sebelum perkuliahan. Jadi setiap hari Minggu kelompok yang akan presentasi memposting di sana makalah dengan PPT-nya atau ya Canva untuk tayangannya. Tuh. Jadi insya Allah pekan depan kita akan fokus mendiskusikan mengenai penelitian kuantitatif yaitu populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif satu persatu. Tuh. Oke, pertanyaan dari Fari, Gina, Hanifah, Hanafi saya tunggu di WA ya. Nanti pekan depan akan dibahas bersama. Baik, terima kasih Prof. Zainal atas arahan untuk Iya, perkuliahan sama. hari ini, Prof. Mohon izin Iya, tadi saya nggak. memulai lebih awal, Prof, untuk perkuliahan. Baik, Prof. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa semua atas antusias untuk mengikuti Yes, perkuliahan hari ini. Sampai jumpa lagi hari yes. Senin yang akan datang. Semangat, Terima semangat kasih, kuliah kita ya. tutup, Saya Prof. tutup dulu ya, nanti jam 1 nanti masuk Terima lagi ya. kasih, Prof. Baik, Prof. Baik, terima kasih banyak, Prof. Zainal. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kita tutup. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.